secara umum? Ya, oke, sudah. Baik, jadi Bu Nur, kan ada 3 komponen ini ya yang kita apa namanya Ya, kita nilai ya. Yang pertama ini membaca Quran dulu. ya. Nah, setelah itu nanti baru mempraktekkan pembelajaran. Kemudian berikutnya ada beberapa pertanyaan tentang ilmu pendidikan ya atau pedagogi. Ini yang pertama, kami minta Ibu untuk membaca Quran surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Andi dipimpin untuk berdoa. Shadaqallahul azim. Ya, Ibu mau mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, Andi tidak hadir karena sakit. Baik, kita doakan semoga lekas sehat dan bisa belajar kembali. Nah, untuk hari ini ada yang mengulang pelajaran di rumah? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang as-sa'ah. Ada yang masih ingat apa itu as-sa'ah? Ya, coba Rere. Kalau mengatakan jam 3, bagaimana bahasa Arabnya? Iya, iya, betul sekali. Berarti anak-anak Ibu ada belajar di rumah ya. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang yaumiyatuna. Ada yang tahu apa itu yaumiyatuna? Ya, yaumiyatuna itu berasal dari kata yaumun yang memiliki arti hari. Jadi yaumiyatuna artinya keseharian kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, untuk anak-anak Ibu diharapkan setelah pembelajaran ini diharapkan mampu melafalkan mufrodat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar, kemudian mampu menemukan makna mufrodat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar, kemudian mampu mengucapkan mufrodat beserta maknanya dengan baik dan benar, dan kemudian mampu mempraktekkan mufrodat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok 1 ada Andi, ada Wati, dan ada Desi. Untuk kelompok 3 ada Umar, kemudian Firja, dan juga Tina. Dan kelompok 3 terdiri dari Rere, kemudian Suryati, dan Fauzi. Nah, sekarang Ibu hitung sampai 3. Setelah hitungan ketiga, Ibu harapkan masing-masing sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ya, Wahid, Isnen, Salasa. Sekarang Ibu kasih tugas per kelompok, silakan diperhatikan di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Ada ungkapan sehari-hari, ada 5 tugas, kemudian dikerjakan di masing-masing kelompok, dikomunikasikan, didiskusikan, kemudian diartikan. Kalau sudah selesai nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Ya, Wahid, Isnen, Salasa. Baik, Oke, baik. 20 menit sudah berlalu. Kelihatannya cukup Bu ya. Iya. Enak ini enak mengikuti pembelajaran Bu Nur ini ya. Sudah baik. Berikutnya ini kita minta Pak Azwir ini untuk mungkin Pak Azwir ada beberapa pertanyaan yang mau sampaikan. Silakan Pak Azwir. Baik, Ibu Nur Hijriyati. Ya, Ustaz. Hal ini mungkin
tatahaddatsuna bil Arabiyah? Nah, Ustaz. Ya. Ya. Pastilah orang Arab ya, masa nggak bisa bahasa Arab. Qalilan faqalil. Bicara bahasa Arab itu pasti perlu pada kaidah ya. Ya, Ustaz. Nah, kita bicara bahasa fusha perlu pada kaidah. Di antara kaidah-kaidah dasar sekali dalam pembicaraan itu ada jumlah ismiyah, fi'liyah ya. Nah, yang Ibu ketahui tentang jumlah ismiyah itu apa? Yang saya ketahui jumlah ismiyah itu adalah suatu jumlah yang diawali oleh isim yang terdiri dari mubtada dan khabar. Oke, contoh mubtada khabar itu gimana? Contoh mubtada khabar seperti ana mudarrisatun. Itu contoh simpelnya. Contoh simpel, yang enggak simpelnya? Ya, yang lebih muakkad. Yang enggak simpelnya ana mudarrisatun fil madrasah asanawiyah al-hukumiyah islamiyah. Lanjutannya. Contoh yang lebih rumit, yang misalnya ada syibhu jumlah, mudhaf ilaih, ataupun ada man'utnya di dalam nanti. Jadi, Ya. satu saja. Ya. Di lain contoh simpel, ana talibun. Ya. Ana talibun mujtahidun. Itu khobarnya udah sifat. Oke. Kalau idhafah? Kalau idhafah Muhammad Rasulullah. Muhammad ada khobarnya terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik, Bu. Ana aktsaru minka malan. Malan itu sebagai apa itu? Ana aktsaru minka malan. Tamyiz, Ustaz. Tamyiz. Kenapa dinamakan tamyiz? Karena menjelaskan ana aktsaru minka, saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Nah, jadi tamyiz itu kan biasanya menjelaskan apanya yang lebih banyak. Malan berarti hartanya, berarti tamyiz. Jadi enggak perlu saya berpanjang-panjang Pak Ashraf, nampak menguasai. Ya, saya serahkan ke Pak Ashraf. Iya. Berarti ini harus panjang dia dengan saya nih ya. Baik, sudah selesai 2 komponen ya dengan Pak Azir tadi. Kemudian yang ketiga ini selama PTG kan banyak nih Bu ya, disuruh dikasih modul macam-macam itu ya. Ya. Modul tentang teori pembelajaran, tentang profesi guru, tentang saya mau Ibu bercerita ya, apa yang Ibu dapatkan pengetahuan. Yang saya dapatkan, yang mungkin saya terasa Ustadz ya, masalah kurikulum, perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 revisi. Karena kalau ini kan kalau saya lebih menjurus karena memang kita pakai. Nah, kalau di kurikulum 2013 yang lama itu kan contoh perbedaannya itu kan di penilaian pada KI 1 dan KI 2 terutama. Kalau yang lama itu kan seluruh mata pelajaran itu menilai. Kalau yang revisi itu kan hanya mata pelajaran PAI sama PKN untuk penilaian KI 1 dan KI 2. Kemudian kayak ujian akhir semester 1 UAS. Nah, itu kan kalau yang direvisi berubah menjadi penilaian akhir pas penilaian akhir semester untuk semester 1. Kemudian untuk yang UAS semester 2 berubah menjadi penilaian akhir tahunan. Kemudian untuk penilaian tengah semester itu dihilangkan. Nah, kemudian yang saya tahu lagi dari langkah-langkah pembelajarannya. Dari kurikulum 2013 itu kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada penilaian. Perencanaan itu meliputi seperti silabus, kemudian pembuatan RPP, sementara pelaksanaan itu ya pelaksanaan kita di kelas belajar mengajar. Di kegiatan itu, kegiatan inti ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Kemudian penilaian juga meliputi 3 hal, penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap itu terbagi menjadi 2, yaitu sikap
spiritual dan sikap sosial. Jadi yang saya terasa kali itu mungkin karena kita memang melaksanakan di lapangan begitu. Oke. Ya. Kalau mungkin sedikit tentang teori belajar, Bu, yang mungkin Ibu masih ingat dari bacaan di buku itu. Tentang teori belajar, mungkin ya, teori belajar ini mungkin ya, teori belajar behavioristik. Kalau yang saya pahami itu kan teori belajar behavioristik itu kan memang seorang guru itu kan memberikan stimulus. Nah, ketika si anak tidak bisa, maka kasih stimulus yang lain lagi. Nah, misalnya dia tidak mampu apa, kasih lagi yang lain. Jadi stimulus yang yang dikasih terus sampai si anak tadi bisa dan diharapkan ada hasil di situ, hasil tentang ini ada perilakunya. Nah, jadi ada hasil yang diharapkan dari teori belajar behavioristik. Ya, sebetulnya sudah cukup Ibu. Tapi kalau Ibu misalnya Ibu mau tambahkan, saya mendengar sudah cukup ya. Ini juga waktu sudah jam 6. Ya. Jadi terima kasih Ibu Nur Hijriati atas jawabannya. Ya, sukses ya. Semoga tercapai apa yang diharapkan. Oh, ini ada anaknya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih.